Saya kadang-kadang heran ini, saya melayani dengan sejumlah orang. Kita pergi, kok ketemu satu orang, sakit, ini sakit apa, saudara kapan ya Pak, ini sakit kami sudah tidak bisa omong. Pi dokter Pak, bilang penyakit tidak ada. Padahal saya rasa saya sakit sekali Pak. Jadi Bapak pikir, ini pasti orang di sebelah dong Bapak teh. Itu orang dong itu dong bergaul dengan setan. Dong suka suanggi Bapak jadi. Beta bilang Bapak, orang suanggi itu dia juga lihat. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Saudara-saudara, kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah Engkau panggil untuk berhimpun di tempat-tempat ini. Kami percaya bahwa kalau Tuhan memanggil kami, pasti Tuhan mau melawat kami. Kami menyiapkan hidup kami untuk pemberitaan firman Tuhan saat ini. Kami mohon supaya Roh Kudus-Mu menolong kami. Kami membaca firman-Mu dengan baik, merenungkannya dengan baik. Dan oleh kekuatan Roh Kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, untuk kesempatan hari ini tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode Gemit adalah menyambut kedatangan Kristus. Pembacaannya terambil dari Injil Markus pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Maranatha. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Baik, saudara-saudara, pengaruh seseorang dalam hidup kita itu mempengaruhi cara kita berjumpa dengannya. Sekali lagi, pengaruh seseorang dalam hidup kita mempengaruhi cara kita menyambutnya. Kalau yang berjumpa dengan kita, yang mau datang kepada kita orang yang kita cintai, itu beda dengan kalau yang datang kepada kita adalah orang yang kita benci. Kalau orang yang datang kepada kita adalah orang-orang yang pernah berjasa bagi kita, itu beda waktu yang datang kepada kita orang yang tidak pernah berjasa bagi kita. Kalau yang datang kepada kita itu adalah orang-orang yang kita kenal, beda dengan kalau yang datang kepada kita adalah orang-orang yang tidak kita kenal. Jadi pengaruh seseorang dalam hidup kita mengaruhi cara kita, sikap kita menyambutnya. Itu berarti kalau kita mempersiapkan diri dalam perayaan Natal sekaligus menanti kedatangan Tuhan Yesus, tergantung sejauh mana kita memahami pengaruh Tuhan di dalam hidup kita. Tergantung sejauh mana kita menyadari bahwa Tuhan berperan dalam hidup kita. Itu tidak usah dibicarakan banyak. Kalau orang tahu bahwa Tuhan itu berpengaruh dalam hidupnya, dengan sukacita,
dengan sangat baik dia mempersiapkan diri untuk itu. Saudara-saudara, dalam pembacaan ini disebutkan sebenarnya bahwa ada berita yang paling utama yang disampaikan adalah berita tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Keselamatan ini kita dengar berulang-ulang. Keselamatan itu mungkin tiap hari menjadi bagian yang tidak luput dari telinga kita. Tapi apakah bahasa dan berita tentang keselamatan itu berpengaruh dalam hidup kita? Saya kira tidak semua orang bisa menjawab iya. Saya kira tidak semua orang bisa menjawab. Ada buktinya? Ada. Karena beberapa orang bermain-main dengan soal itu. Beberapa orang merasa biasa-biasa dengan soal keselamatan. Bahkan beberapa orang cenderung untuk bukan berita keselamatan itu yang disebarkan. Mestinya kalau kita belajar bahwa berita utama yang disampaikan pada pembacaan ini adalah kabar baik tentang keselamatan, harusnya kabar itu yang diberitakan terus menerus setiap waktu. Saudara bayangkan, kalau ada orang yang berpengaruh datang, dia akan ada beberapa waktu dengan kita. Saudara mempersiapkan rumah, saudara mempersiapkan kamar, saudara mempersiapkan halaman dan lain sebagainya. Terus ada orang bertanya, kenapa kok repot-repot, sibuk-sibuk ini? Kenapa kok ini yang datang ini orang yang ini. Kan kita tahu dia pengaruh. Tindakan kita mempengaruhi orang lain untuk bilang, kok ada buat apa? Yang datang nih ini orang pasti kabar baik yang kita sampaikan. Coba kalau yang datang tuh mama mantu, dan itu mama mantu itu kita tidak suka dia. Terus ada yang tanya, ini mantu hanya 4 hari di sini, tapi beta rasa mungkin 4 tahun. Karena berat. Kenapa? Ini kita tinggal setelah dia lahir dalam lingkungan harimau. Ya saudara bayangkan ya, kalau yang datang itu tidak berpengaruh dan kita tidak suka, berita yang tidak baik, berita yang tidak enak untuk didengar. Kabar ini kabar baik, dan mestinya kabar baik ini yang berita yang tidak baik, berita yang tidak enak untuk didengar. Kabar ini kabar baik, sudah sangat terbuka terhadap berbagai perkembangan, termasuk ya karena kita di era digital. Semua orang bebas menyampaikan berita. Berita itu baik atau tidak baik, semua orang menyampaikannya. Berita itu benar atau tidak benar, semua orang bisa menyampaikannya. Dan saya kira mesti kita belajar sesuatu dari pemberitaan hari ini, supaya yang baik itu yang diberitakan, yang baik itu yang disebarkan. Saudara-saudara, pembacaan tadi pun mengisyaratkan bagi kita bahwa ada penggenapan nubuat Nabi Yesaya di perjanjian lama yang terjadi kira-kira 700 tahun lalu, seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal 40 ayat 3, sekarang digenapi. Itu berarti apa yang terjadi pada kedatangan Tuhan Yesus bukanlah sesuatu yang berpisah dari bagian-bagian lain dalam kerja dan rencana Tuhan. Justru kedatangan Tuhan Yesus menjadi puncak karya besar Tuhan Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Saya ingatkan kita, kalau kita baca Alkitab, 5 poin ini menjadi sangat penting. Penciptaan alam semesta, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana penyelamatan Allah, kedatangan Yesus Kristus, dan janji untuk hidup yang kekal. Itu berarti saudara-saudara, seharusnya kita membaca Alkitab secara utuh, melihat janji-janji Tuhan, menemukan jawaban-jawaban itu, supaya kalau waktu kita bergumul dengan persoalan-persoalan dalam hidup kita, kita menyadari ada sebuah janji Tuhan. Pastikan bahwa bahkan sampai 700 tahun pun Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Nubuat pasti akan digenapi. Dan karena itu saudara-saudara, tidak ada yang tidak berarti di dalam nama Tuhan. Atau pakai bahasa saya ingin mengatakan seperti yang Paulus tuliskan dalam persekutuan dengan Tuhan Allah, jeripayamu tidak sia-sia. Karena itu melihatlah seluruh kehidupan ini, lihat dalam kehidupan yang utuh.
Mungkin kita sakit hari ini, tapi jangan lupa kita pernah sehat. Mungkin kita susah hari ini, jangan lupa kita pernah senang. Mungkin waktu kita susah hari ini kita berseru Tuhan, Tuhan, dan Tuhan tidak mendengar kita. Tapi coba ingat, jangan sampai waktu kita senang dulu kita tidak pernah menyerukan nama Tuhan. Makanya mestinya segala sesuatu dilihat secara utuh, secara kompleks, supaya ketika kita mengambil kesimpulan dan kemudian kesimpulan mempengaruhi kita punya tindakan, itu betul-betul karena sesuatu yang utuh. Banyak orang melihat kesenangan melupakan ada pergumulan berat. Banyak orang melihat pergumulan yang berat saja dan melupakan bahwa ada kebahagiaan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis itu seorang hamba. Dalam kisah Perjanjian Lama ditulis bahwa dia hadir untuk menyerukan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Dia hadir untuk menyatakan, ingat sedia waktu untuk Tuhan. Ingat, sambutlah Tuhan. Ingat, yang datang ini raja di atas segala raja. Itu telah digariskan supaya dia menyatakan itu. Dia datang untuk menyatakan, persiapkan jalan untuk Tuhan. Itu berkaitan dengan hal-hal yang tertulis tadi, pertobatan. Tidak ada cara lain untuk kita mempersiapkan jalan selain dari kita mulai bertobat, mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan hati kita untuk Tuhan. Saudara-saudara, orang Yahudi terbiasa dengan ritus-ritus pembersihan diri. Orang Yahudi terbiasa dengan itu. Kalau kita baca Imamat pasal 11 sampai pasal yang ke-15, kita menemukan bahwa ini kebiasaan mereka soal apa? Pembersihan diri. Makanya ketika Yohanes Pembaptis berseru-seru, dia bicara tentang baptisan. Bukan sekedar sebuah simbol semata, tapi mereka dekat dengan pembersihan diri. Oleh karena itu, jika seorang bukan Yahudi menjadi seorang yang bertobat, disebut bertobat oleh orang Yahudi, dia menjadi orang yang disebut apa ya, dalam bahasa mereka disebut proselit, yaitu orang yang bertobat dan memeluk iman Yahudi. Ia harus menjalankan 3 hal ini. 1, ia harus disunat. Ini adalah umat perjanjian. Sunat kan itu tanda perjanjian. Siapa yang menjadi Yahudi, dia harus menjalankan ini. Yang dia harus disunat, saya masuk dalam persekutuan itu. Yang kedua, kurban harus dibuat untuknya. Kenapa? Karena ia butuh penebusan dan hanya darah yang dapat menebus dosa. Dalam tradisi mereka harus ada kurban. Menjadi keluarga besar iman Yahudi, orang-orang yang beriman secara Yahudi, maka bukan saja disunat, tapi harus ada kurban. Dimaksudkan supaya darah itu menebus mereka. Ketiga, saudara-saudara, ia harus dibaptis, yang melambangkan pembersihan dari semua kotoran pada masa lalunya. Karena itu baptisan tidak hanya sekedar memercikan air, tetapi mandi agar seluruh badannya menjadi bersih. Supaya kalau hanya percikan nanti ini setoh menjadi semua supaya bersih. Tradisi mereka mengatakan begitu. Sehingga saudara-saudara, Yohanes Pembaptis berseru-seru soal baptisan. Orang Yahudi mengenal baptis, akan tetapi yang mengherankan adalah Yohanes Pembaptis juga adalah seorang Yahudi dan menuntut orang-orang Yahudi melakukan baptisan, padahal itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang bukan Yahudi. Itu hal yang serius mestinya direnungkan. Dia Yahudi, dia berseru-seru kepada orang Yahudi supaya dibaptis, padahal prosesi baptisan hanya untuk orang-orang yang bukan Yahudi yang ingin beriman secara Yahudi. Yohanes melakukan sebuah terobosan yang luar biasa. Terobosan seperti apa, saudara-saudara? Bahwa menjadi Yahudi secara ras saja, secara keturunan saja, bukan berarti menjadi anggota umat pilihan Allah. Saya ulangi, dilahirkan sebagai Yahudi belum tentu menjadi anggota dari umat pilihan Allah. Supaya jangan sampai peraturan itu hanya ditujukan kepada orang lain.
Bayangkan kalau lahir sebagai Yahudi berarti otomatis langsung selamat kok? Belum tentu kan? Karena sampai hari ini masih banyak orang tidak percaya pada juru selamat. Masih banyak orang Yahudi tidak percaya Yesus sebagai Mesias yang dinanti-nantikan. Itu berarti lahir sebagai Yahudi tidak serta-merta menjadi keluarga Allah. Ini sebuah terobosan yang luar biasa. Seorang Yahudi bisa saja berstatus sama dengan orang yang bukan Yahudi. Kenapa? Karena cara hidup mereka. Dan saya kira itu catatan yang penting bagi kita. Kehidupan mesti dibersihkan. Kehidupan yang bersih itulah yang kemudian menjadi sebuah tanda penantian. Sebuah tanda bahwa kita adalah milik Allah. Penekanan dari Yohanes Pembaptis ada di sini. Bertobatlah, berikan dirimu dibaptis. Itu sampai dia bilang, sudah berhentilah berbuat kejahatan, terus mari berikan kita pun diri untuk dibersihkan, supaya itu menjadi milik Allah. Penebusan itu maksud apa? Pembersihan kan, supaya kemudian kita menjadi milik Allah. Baptisan itu diiringi dengan pengakuan kepada Allah. Pengakuan itu harus dilakukan pada tiga pihak yang berbeda. Jadi kalau orang dibaptis dan kalau dia mengaku, harus melakukan pengakuan kepada kepada dirinya sendiri. Dalam dunia hal yang paling sulit dihadapi adalah diri sendiri, saudara. Karena itu kalau saya menyatakan bersih, saya menyatakan saya menanti Tuhan, saya menyatakan bahwa saya ini benar-benar orang yang menjadi bagian dalam keluarga Allah. Pertanggungjawaban pertama itu di diri kita. Kita jangan omong soal Tuhan dulu. Karena diri ini yang paling sulit kita hadapi. Saya bicara kepada banyak orang-orang persekutuan doa yang bersama-sama dengan saya. Saya bilang begini, ini setan yang di luar dong. Kalau dong lihat kita dong takut. Kita beromong sekali dalam nama Yesus, itu setan sulari. Itu setan yang di luar kita. Tapi heran karena setan yang di dalam kita ini kita tidak pernah usir. Yang di luar kita usir, yang di dalam kita pelihara dia, kita kasih makan, makanannya bergizi lagi. Dia tumbuh dan menjadi besar, bahkan lebih besar dari kita hidup ini. Setan di dalam kita. Kadang-kadang kita punya emosi yang tinggi itu tidak hilang, karena kita bilang, kok ini memang saya sudah begini, sudah bos mau terima, tidak terima, nah mau karmana, saya sudah begini. Dia pun istri juga sama, kalau bab tua marah, itu lagu lama. Bab tua marah itu lagu lama. Sampai kadang-kadang Pak Pendeta, kita bangun pagi kok bab tua belum marah, itu kita pikir, kuin hari kita belum dapat marah ya. Kenapa ya? Coba cek, bab tua masih ada kok. Karena jadi sudah terlalu terbiasa. Karena itu ini sangat berkaitan. Pengakuan kita kepada Allah itu pertama-tama kita bertanggungjawabkan dulu bagi kita. Karena yang di luar bisa mendengar, tapi kita ini yang kemudian mempertanggungjawabkan. Kedua, harus melakukan pengakuan kepada orang-orang yang telah berbuat salah. Tidak banyak gunanya kalau kita menyesali dosa kita kepada Allah, kalau kita tidak minta maaf kepada orang-orang yang telah buat kita sakit hati. Sendiri berdamai. Terus kalau ada orang bikin sakit hati kita, perlu kita pertanggungjawabkan apa yang menjadi. Ini bagian dari pembersihan ini. Piko minta maaf. Untuk apa kita dalam bahasa teks ini? Untuk apa kita sudah dibaptis habis, sudah menjadi milik Allah, tapi tidak mengampuni. Padahal Tuhan datang kepentingannya mengampuni kita. Saya secara pribadi yakin bahwa saya pasti tidak suka satu orang atau dua orang karena dia pernah bikin sakit hati saya. Harusnya saya kadang-kadang saya tidak minta maaf, maksud saya harus bicara tentang penerimaan, pengampunan. Jangan sampai dia marah saya itu karena saya pun tingkah laku juga. Jangan sampai begitu. Saya ingat ini, kami pergi pelayanan di Samaat, rumah. Saya, Kak Ellen, Ibu Friska, Ibu Pendeta. Terus pas parkir oto begitu, ada anjing di situ. Kita taruh pikiran bahwa ini anjing ini pasti anjing jahat, hati-hati, oh hati-hati. Terus Ibu Pendeta jalan dengan hati-hati, terus saya pegang Ibu Pendeta pun kaki. Ibu langsung, Tuhan Yesus. Wih, itu saya rasa bersalah sekali. Ibu, saya minta maaf, saya minta maaf.
Saudara-saudara, memang harusnya kita sadar bahwa orang lain mungkin marah kita itu juga karena kita pun tingkah laku. Amin kok. Jangan sampai kita pun pikir orang mana yang tidak ada kerja, tiap hari dia duduk dia marah-marah sasang kita. Saya kadang-kadang heran ini, saya melayani dengan sejumlah orang. Kita pergi kok ketemu satu orang, ini sakit apa saudara, kapan ya Pak ini sakit, kami sudah tidak bisa omong. Pi dokter Pak bilang penyakit tidak ada, padahal saya rasa saya sakit sekali nih Pak. Jadi Bapak pikir kalau ini pasti orang di sebelah dong Bapak teh, orang dong itu dong bergaul dengan setan, dong suka suanggi Bapak. Jadi beta bilang Bapak, orang suanggi itu dia juga lihat yang macam mana dulu baru dia suanggi. Dia bikin obat ini, coba dia lihat ame orang satu yang kaya raya, yang itu memang lebih baik itu orang mati kok kita pi ambil di pembaran dong. Ini kalau dia suanggi Bapak ini dia susah tambah. Jadi jangan bergerak sedikit, ini seolah-olah ada orang lain yang soal. Ingat, mungkin kita dulu soal. Nah di masa penantian ini baiklah kita belajar untuk pergi bicara baik-baik segala macam. Ada marah siapa nak? Om, aduh minta maaf saya marah-marah. Saya siap air cabe. Saya mau semprot sebenarnya di mata, tapi setelah dengar firman ini saya mau bertobat sudah. Baik. Ketiga, membuat pengakuan kepada Allah bahwa ini akhir dari seluruh keangkuhan dan kesombongan kita. Kita mau untuk menjadi seorang pengampun, bukan orang yang ingin menemui Tuhan Allah dengan berdiri bersama-sama sama tinggi dengan Tuhan Allah. Tidak, dia mesti sujud menyembah. Kalimat yang dipakai oleh siapa? Yohanes menarik. Bahkan menjongkok, membungkuk untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tidak boleh ada orang satu yang berdiri sama tinggi dengan Tuhan Allah. Tidak boleh. Kita semua tidur rata dan tadi. Kita bukan siapa-siapa. Dengan orang lain mungkin kita bisa rasa kita lebih sedikit, tapi dengan Tuhan jangan. Kepada Tuhan kita hanya datang, bahkan mau angkat muka yang saya tidak bisa, kan kita tidak mampu memandang wajahnya, tidak mampu. Kita terlalu berdosa, kita tidak layak. Saudara-saudara, disitulah kita menemukan sebuah pengakuan sekaligus juga pertobatan. Dalam seruan yang luar biasa itu, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Hei, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan seterusnya. Itu kemudian mendapat sambutan dari banyak orang. Banyak orang datang untuk memberi dirinya. Sebegitu berpengaruhkah Yohanes Pembaptis? Terlampau karismatika dia sampai ketika dia berbicara bahkan di padang belantara sana, orang banyak pergi ke situ. Yohanes begitu berpengaruhkah? Saudara, ia hanya melakukan apa yang dikatakan, yang harus dia katakan. Di dalam seluruh hidupnya, dia tahu bahwa dia itu adalah orang yang ditunjuk saja untuk pergi. Jangan mulai dengan mengatakan kebaikan itu dilihat dari sisi pengaruh kita. Kita siapa? Kita bukan siapa-siapa. Kita tidak ada arti. Apalagi kepentingan untuk merubah seseorang. Siapakah di antara manusia yang dapat merubah seseorang? Karena itu saudara, kita lihat pembacaan tadi. Yohanes itu tempat tinggalnya di padang gurun. Dia berseru di padang gurun, sana siapa mau pergi? Kita mau datang di gereja, kita masih hitung-hitung, ini apalagi di padang gurun sana. Kecuali kalau kebetulan lewat. Saudara lihat bahwa saya kadang-kadang pikir begini. Saya tiap malam itu melayani ada live berkhotbah. Berapa orang ikut? Ada ratus, dan pagi ada banyak ikut kok, sampai 1.000, 2.000 lebih sedikit. Kas tinggal nanti orang. Kalau berkhotbah tuh orang tidak suka dengar.
Tidak terlalu banyak. Omong tidak suka dengar salah, tidak. Maksudnya ada juga yang dengar, tapi jumlahnya sedikit. Itu sangat berbeda dengan kalau ada yang dia live kas bersikuku. Wih, dia begini, semua itu penonton pun banyak. Padahal dia begini, penonton banyak. Apalagi kalau yang live RB, itu komen banyak, fix. Hui, pokoknya kalau yang firman pun tuh semuanya. RB itu ada ukuran apa ya? Itu kayak interaktif sekali itu. Saudara-saudara, memang ini Tuhan sekarang taruh Yohanes di padang gurun, tempat tinggal di sana ini. Nah, kita lihat nanti. Kedua, pakaian yang dipakai adalah jubah yang terbuat dari bulu unta dan ikat pinggang dari kulit. So pasti kulit tapi bukan kulit yang ada label. Memang kulit, mungkin dia tangkap ame apa kos itu. Dia jumur kering kok, dia ikat sudah. Dia ada di sana. Makanannya ialah belalang dan madu hutan. Belalang ini ada dua, satu memang belalang itu, tapi ada satu makanan, satu namanya ada pohon yang dia nama pohon belalang. Dan dia makan itu. Terus madu hutan. Saudara-saudara, ia memberitahukan apa yang diketahui dan memenuhi kerinduan dari banyak orang pada waktu itu. Oh, kita temukan jawabannya sekarang. Kenapa banyak orang mau pergi ke sana? Orang-orang di sekitar Yudea dan lain sebagainya ke sana karena mereka rindu. Memang kalau kerinduan kita adalah keselamatan, kedatangan Mesias, kerinduan itu mengajak kita, menarik kita pergi ke sana. Kerinduan kita menyambut Tuhan, maka kerinduan itu membuat kita berperilaku. Karena ini ada rindu. Saudara pernah rindu seseorang kok? Atau saudara pun rindu selesai? Kalau saudara rindu, kan itu rindu itu menarik kita untuk melakukan sesuatu. Nah, kerinduan ini mempengaruhi kita. Kita temukan jawabannya. Kenapa kalau live khotbah orang tidak banyak? Karena orang pun rindu bukan dengar firman. Orang rindu live. Kadang-kadang waktu kita ibadah, kan juga begitu. Ibadah pengucapan syukur. Kan pengucapan syukur itu ada makan. Tanya kerinduan, kita rindu apa ini? Separuh bisa rindu dengar firman, separuh rindu dia pun makanan. Bila ini yang masak, ini yang punya resto, ini kau bisa makan. Akhirnya ada kemungkinan waktu ibadah sedikit orang, pas makan ya banyak orang. Kan ini soal kerinduan kita ada di mana? Itu serius, saudara-saudara. Ia benar-benar rendah hati bahwa ia tidak layak untuk membuka tali kasut. Yohanes tidak pernah membanggakan dirinya. Dia tahu dia bukan siapa-siapa. Padahal harusnya dia sangat luar biasa Dia bukan siapa-siapa. Nah, saudara-saudara, mari kita beri jawab terhadap tema kita. Secara cepat saya akan menyampaikan ini. Pesan firman berkaitan dengan tema kita yang saya kira sangat jelas. Tema ini adalah menyambut kedatangan Kristus. Pertama, saudara, kita mesti mengalami sebuah pertobatan hari ini. Tidak boleh menanti, hari ini. Kan kita tidak tahu besok. Hari ini kita mesti ambil sikap pertobatan. Pertobatan dalam cara pandang kita. Pertobatan dari soal bagaimana kita melihat juru selamat itu penting dalam hidup kita. Kan banyak orang tidak merasa itu penting. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, mestinya kita bertobat. Kedua, perhatian kita mestinya tertuju kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita, tidak kepada ritual, materi, atau orang. Apapun yang kita lakukan hari ini, setelah bertobat, kita mau untuk yang berhenti sudah. Lalu apa yang kita lakukan? Hidup kita, pikiran, perasaan kita tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu. Tidak kepada ritual ibadah saja, atau kepada materi, atau kepada orang-orang tertentu. Ini mata kita yang tertuju kepada Tuhan itu yang membawa kita datang di sini.
Perhatian kita yang tertuju kepada Tuhan itu yang membuat kita kemudian mencari orang untuk mengatakan saya mohon maaf. Dan perhatian kita yang tertuju kepada Tuhan itu yang kemudian menegaskan kepada kita bahwa tidak ada satupun kekayaan dalam hidup kita yang mampu menyelamatkan kita selain dari kekayaan iman kita kepada Tuhan. Ketiga, saudara, Yohanes bersaksi tentang Kristus dan bukan tentang dirinya. Supaya hati-hati ketika kita menyatakan sesuatu, jangan sampai kita pun diri yang kita taruh lebih di atas daripada Tuhan. Akhirnya orang mengingat kita dan mengingat Tuhan. Saya pernah bilang pada saudara, kalau bersaksi, biarlah 95% itu yang bicara tentang Tuhan. Nanti tinggal 5% baru bicara soal kita. Jangan balik. Ada orang yang bersaksi itu 95% untuk dirinya. Dia bangun dan bangun, dia bilang, itu hari yang tukang pencuri ini, itu hari yang tukang judi, itu hari. Dia suruh ngomong kali 2 jam kok. Itu pun orang susen-sen dulu. Baru dia bilang, tinggal 2 menit terakhir dia bilang, untung Tuhan, makanya saya seperti hari ini. Apa yang diingat oleh orang? Yang diingat oleh orang adalah dirinya, bukan Tuhan. Karena itu setiap kali dia berdiri di situ, orang bilang jangan lihat begitu, itu tukang pencuri itu. Karena dia lebih banyak cerita tentang dia pencuri. Mestinya kalau mau bersaksi cukup katakan, masa lalu saya buruk, dan karena buruk sampai malas cerita. Kalau saudara mau dengar cerita buruk ya, yang saya ingat adalah Tuhan mengerjakan 1, 2, 3, 4, dan puji Tuhan seperti hari ini saya sekarang. Pasti nama Tuhan yang dipermuliakan toh, bukan kita. Ada yang masih bangga, dia saya masih muda ini, kalau saya lihat nah kenapa tidak muda terus? Kenapa pitua? Kalau memang muda tinggal itu berarti manusia akan menurun. Terakhir saudara, hiduplah dalam kerendahan hati, karena Tuhan yang datang kepada kita, dia mau merendahkan dirinya. Dia mau merendahkan dirinya untuk turun. Dia mau merendahkan diri. Woi, saudara bayangkan Tuhan terlalu luar biasa. Dia hanya bisa, dia mau saja omong sebisa, tapi dia merendahkan diri. Mestinya kita tidak boleh sombong. Saya membayangkan saudara, kenapa ada orang sombong di dunia? Karena dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Pada waktu kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita pasti menemukan jawaban, mungkin kita lebih atau mungkin kita kurang. Tapi waktu kita melihat dan mencoba-coba banding diri dengan Tuhan, kita hanya bisa begini. Kan kita bukan siapa-siapa. Kita mungkin terlalu banyak lihat kiri kanan, sehingga kita menemukan orang pun kekurangan dan kita pun kelebihan. Tapi waktu kita melihat ke atas, kita tahu kita tidak layak. Tuhan memberkati kita. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang menolong kami di masa-masa penantian ini. Sungguh-sungguh kami tahu dan menyadari akan kesesatan kami, supaya kami mempersiapkan diri kami untuk sesuatu yang benar dan berkenan kepada Tuhan, supaya ketika kami merayakan peristiwa Natal dan menanti kedatangan-Mu, kami tahu apa yang mesti kami lakukan. Biarlah pengaruh daripada juru selamat Tuhan Yesus Kristus itu yang dominan dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Amin. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan.